Mengelola uang berhubungan erat dengan perilaku seseorang, bukan dengan seberapa pintar seseorang. Enggak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebanyak dirimu. Ada sebuah paradoks. Orang-orang cenderung menginginkan kekayaan sebagai pertanda bahwa mereka harus disukai dan dikagumi. Namun kenyataannya, orang lain sering mengabaikan mengagumimu. Bukan karena mereka menganggap kekayaan enggak mengagumkan, tapi karena mereka menggunakan kekayaanmu sebagai tolok ukur agar mereka sendirilah yang disukai dan dikagumi. Kekayaan adalah apa yang enggak kamu lihat. Satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan tidak membelanjakan uang yang kamu miliki. Menghabiskan uang untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang kamu miliki adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Kita cenderung menilai kekayaan dari apa yang kita lihat: rumah, mobil, foto Instagram. Kita nggak bisa melihat rekening bank atau cicilan seseorang. Kapitalisme modern membantu orang-orang memalsukannya sampai mereka menjadikannya industri yang dihargai. Kebenarannya adalah, kekayaan adalah apa yang enggak kamu lihat. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang kamu lihat. Menabung, membangun kekayaan enggak ada hubungannya dengan penghasilan atau hasil investasimu, dan banyak hubungannya dengan tingkat tabunganmu. Itu berarti kamu bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan yang tinggi. Lalu, apa yang membuat orang-orang berhenti menabung? Jawabannya adalah ego mereka. Tabunganmu adalah kesenjangan antara egomu dan penghasilanmu, di luar kebutuhan dasar dan kenyamananmu. Uang yang kamu habiskan adalah karena egomu untuk menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu punya uang. Cara terbaik meningkatkan tabunganmu adalah bukan meningkatkan penghasilanmu, tapi meningkatkan kerendahan hatimu. Reasonable lebih baik dari rasional. Seorang investor yang rasional membuat keputusan berdasarkan fakta, angka, data, dan ilmu pengetahuan. Seorang investor yang reasonable membuat keputusannya berdasarkan rekan kerja yang menilai tinggi dirinya, pasangan yang tidak ingin dikecewakan, sekelilingnya, atau keraguan dirinya. Investor yang reasonable mengambil keputusan berdasarkan pada apa yang menurutnya benar, meskipun logis atau tidak. Reasonable lebih realistis dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan dalam jangka panjang. Inilah yang terpenting saat mengelola uang. Dunia ini penuh kejutan. Sejarah adalah pelajaran tentang perubahan yang penuh dengan kejutan. Ironisnya, kita menggunakannya sebagai peta masa depan. Kita jangan menggunakan kejutan masa lalu sebagai panduan untuk masa depan. Kita menggunakan kejutan masa lalu sebagai pengakuan bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada dua hal yang berbahaya kalau kamu terlalu mengandalkan riwayat investasi sebagai panduan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama, sejarah hanya memberikan sedikit petunjuk atau tidak sama sekali tentang peristiwa ekonomi paling penting di masa depan. Kedua, sejarah bisa memberikan panduan yang menyesatkan tentang masa depan ekonomi dan pasar saham, karena nggak bisa memperhitungkan perubahan struktural yang relevan dengan kondisi dunia saat ini. Ruang untuk kesalahan. Bagian paling penting dari setiap rencana adalah merencanakan rencanamu kalau tidak berjalan sesuai rencana. Ketika kamu mengestimasi hasil investasimu, siapkanlah ruang untuk kesalahan. Contohnya, penulis buku ini
mengasumsikan hasil investasi yang akan dia dapat seumur hidupnya sepertiga lebih rendah dari rata-rata historis. Jadi, ia menabung lebih banyak daripada jika ia menganggap masa depan mirip dengan masa lalu. Inilah perkiraan batas aman dia. Mungkin aja hasil investasinya di masa depan lebih rendah dari sepertiga. Tapi, nggak ada yang menjamin perkiraan batas aman sepertiga itu benar 100%. Asalkan perkiraan hasil investasi sebesar sepertiga bisa membuat dia tidur nyenyak, itu udah cukup baginya. Dan kalau di masa depan hasil investasi dia lebih tinggi dari sepertiga, maka ia akan terkejut. Cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan membidik rendah, kata Charlie Munger. Kita bisa berubah. Perencanaan jangka panjang lebih sulit dari yang terlihat karena tujuan dan keinginan kita berubah seiring waktu. Di awal video, kita membahas Ronald bisa kaya di akhir hidupnya. Itu karena ia persisten selama berpuluh-puluh tahun dan menerapkan teknik compounding. Tapi, apa kita bisa persisten seperti itu? Kita sadar kita banyak berubah dari masa lalu, tapi kita jarang menyadari seberapa banyak kepribadian, keinginan, dan tujuan kita akan berubah di masa depan. Housel memberikan saran kalau kita harus menghindari hasil ekstrim dari perencanaan keuangan kita, seperti mengasumsikan kamu akan bahagia dengan penghasilan yang sangat rendah atau memilih untuk bekerja berjam-jam demi mengejar penghasilan yang tinggi. Meningkatkan kemungkinan suatu hari kamu akan menemukan dirimu pada titik penyesalan. Semua ada harganya, tapi nggak semua harga tertera di label. Harga kesuksesan investasi nggak segera terlihat, bukan seperti label harga yang bisa kita lihat. Kesuksesan investasi menuntut harga, tapi harganya bukan uang. Harganya adalah volatilitas, ketakutan, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan yang mudah kita abaikan sampai kita menghadapinya secara langsung. Jika kamu melihat volatilitas pasar sebagai harga yang harus dibayar, kamu akan melihat keajaiban compounding. Tapi, kalau kamu menganggap volatilitas pasar sebagai denda, kamu nggak akan pernah merasakan keajaiban compounding. Ketika kamu berinvestasi dalam jangka panjang, kamu harus menerima biaya jangka pendek dari pasar, yaitu fluktuasi. Kamu dan orang lain berbeda. Berhati-hatilah mengambil isyarat keuangan dari orang yang memainkan permainan yang berbeda darimu. Ada orang yang membeli saham blue chip, ada orang yang membeli saham gorengan, ada investor yang melakukan investasi untuk jangka panjang, dan ada juga trader yang mengejar keuntungan investasi jangka pendek. Hal yang terpenting adalah kamu nggak terbujuk oleh tindakan dan perilaku orang yang memainkan permainan yang berbeda darimu. Identifikasilah bisnis atau investasi apa yang sedang kamu mainkan. Godaan pesimisme. Optimisme terdengar seperti promosi penjualan. Pesimisme terdengar seperti seseorang yang mencoba membantumu. Housel menuliskan, lebih mudah untuk membuat narasi seputar pesimisme karena potongan ceritanya cenderung lebih segar dan baru. Menurut Housel, optimisme finansial sejati adalah mengharapkan hal-hal buruk dan terkejut ketika tidak terjadi. Cerita adalah kekuatan paling kuat dalam perekonomian. Semakin kamu menginginkan sesuatu menjadi kenyataan, semakin besar kemungkinan kamu akan percaya cerita yang melebih-lebihkan kemungkinan itu benar. Mari kita ambil cerita dari Bernie Madoff, penjahat terbesar skema Ponzi, yang telah merugikan 37.000 orang yang tersebar di 120 negara. Diperkirakan, para kliennya telah dirugikan sebesar 65 miliar US dollar.
atau sekitar 1.007,5 triliun rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per US dollar. Kalau dipikir-pikir, skema ponzinya udah jelas. Dia melaporkan pengembalian yang enggak pernah bervariasi. Perusahaannya diaudit oleh kantor akuntan publik yang relatif tidak dikenal. Dan dia menolak untuk memberikan banyak informasi tentang bagaimana hasil investasi itu dicapai. Namun Madoff tetap aja bisa mengumpulkan miliaran dolar dari beberapa investor pintar di dunia. Dia menceritakan kisah yang bagus dan orang-orang ingin mempercayainya. Ketika kamu mendengar analis keuangan atau pengambil kebijakan meramalkan kondisi ekonomi atau orang-orang yang menceritakan keberhasilan investasi mereka, kamu harus fokus pada apa yang ingin kamu lakukan dan yang bisa kamu lakukan, serta gak percaya begitu aja pada analisis dan cerita mereka. Kamu juga bisa menyiapkan ruangan untuk kesalahan yang udah kita bahas pada poin 13 di video ini. Karena menurut Hossel, gak ada kekuatan terhebat di keuangan daripada ruang untuk kesalahan. Mari kita rangkum semua. Di bagian ini, Hossel memberikan rangkuman atas 18 nasihat keuangannya. Hargai kekuatan keberuntungan dan risiko sehingga kita bisa fokus pada apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Kurangi ego, perbanyak kekayaan. Menyimpan uang adalah kesenjangan antara egomu dan penghasilanmu, dan kekayaan adalah apa yang enggak bisa kamu lihat. Atur uangmu sehingga kamu bisa tidur nyenyak. Kalau kamu ingin lebih baik sebagai investor, hal yang paling ampuh yang bisa kamu lakukan adalah tingkatkan jangka waktumu. Jadilah baik-baik aja meskipun banyak hal yang salah. Kamu bisa salah separuh waktu dan masih bisa menghasilkan keuntungan. Karena keberhasilan hal-hal kecil bertanggung jawab pada mayoritas hasil. Gunakan uangmu untuk memperoleh kendali atas waktumu. Kemampuan untuk melakukan apa yang kamu inginkan, kapan kamu menginginkannya, dengan siapa kamu menginginkannya, selama yang kamu mau, adalah bentuk kebahagiaan universal dan dividen tertinggi di keuangan. Nggak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebanyak dirimu. Jadilah orang baik dan rendah hati. Itulah yang membuatmu dihormati dan dikagumi. Menabunglah. Setiap keberhasilan ada biayanya, dan kamu harus bersiap untuk membayarnya. Siapkan ruang untuk kesalahan. Hindari tujuan ekstrim dari keputusan keuangan. Tujuan dan keinginan setiap orang-orang berbeda dan akan berubah sepanjang waktu. Semakin ekstrim keputusan masa lalumu, semakin mungkin kamu menyesalinya saat kamu berkembang. Kamu harus menyukai resiko, karena itu akan terbayar seiring waktu. Definisikan permainan yang kamu mainkan dan pastikan tindakanmu tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang memainkan permainan berbeda. Orang cerdas, berwawasan luas, dan berakal sehat dapat nggak setuju dalam keuangan, karena orang-orang memiliki tujuan dan keinginan yang sangat berbeda. Nggak ada satu jawaban yang benar. Yang ada hanya jawaban yang cocok untukmu. Itulah 18 nasihat keuangan dari buku Psychology of Money yang akan mengubah pandanganmu tentang kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Ada faktor lain yang ingin kamu tambahkan? Atau ada faktor yang menurutmu nggak relevan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe Paham Buku agar kamu tidak ketinggalan ringkasan buku menarik selanjutnya. Paham Buku, tempat mudah memahami buku. Sampai jumpa.